Hai sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Reni Mardikasari dan waktunya kita untuk update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kira-kira ada berita apa saja? Simak videonya sampai akhir ya. Kita ke berita terpopuler yang pertama hari ini, sahabat Kompas TV. Bareskrim sudah memeriksa 14 saksi terkait kasus bentrok antara polisi dengan simpatisan Rizik Syihab. Untuk mengusut tuntas kasus ini, penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan saksi, namun juga didukung dengan barang bukti. Bareskrim Polri telah memeriksa 14 saksi terkait kasus penembakan 6 orang Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. 14 orang saksi telah diperiksa untuk mengumpulkan fakta pendukung. Terkait kasus penembakan 6 orang Laskar FPI, nantinya pihak kepolisian akan menyusuri sejumlah lokasi kejadian. Hal ini untuk membuktikan keterangan saksi dan mencari saksi pendukung lainnya. Polisi juga membuka layanan komunikasi siaga untuk masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut. Pihak kepolisian akan menggelar rekonstruksi untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Memeriksa 14 saksi, ya, 14 saksi. Jadi nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama, dari Sentul, nanti kita harus cari saksi di sana. Tentang keberangkatannya seperti apa ya. Nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi, sampai ke nanti ke TKP berikutnya, berkaitan dengan adanya insiden, ya, kemudian ada TKP berikutnya. Semua saksi yang melihat, yang mendengar, silakan, nanti akan kita periksa semuanya. Kita akan terbuka seperti kemarin sudah disampaikan Pak Kabar Eskrim, ada hotline, silakan kepada masyarakat memberikan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Tentunya bahwa penyidikan dilakukan ini harus ada bukti pendukungnya. Jadi bukan berarti kita menyampaikan peran-peran dari saksi seperti ini, kita harus ada bukti pendukungnya. Saksi-saksi melihat bahwa ada pelaku itu membawa senjata tajam dan senjata api, kita harus ada pendukungnya. Nanti semuanya setelah tertata semuanya, nanti akan kita lakukan rekonstruksi, akan semua teman-teman kita boleh melihat seperti apa, biar terbuka, bahwa polisi tidak akan nutup-nutupi, tapi semuanya akan kita lakukan dengan transparan. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Rizik Syihab bersedia diperiksa jika ada surat pemanggilan. Namun polisi menilai tidak perlu surat tersebut karena yang bersangkutan akan segera ditangkap. Pengacara Rizik Syihab mendatangi Mapolda Metro Jaya. Aziz Januar mengatakan kedatangannya untuk mengambil surat pemanggilan pemeriksaan Rizik Syihab sebagai tersangka. Polisi mengatakan tidak ada lagi surat pemanggilan sebagai tersangka untuk Rizik Syihab. Polisi akan langsung melakukan penangkapan. Bukan tanpa alasan, karena sebelumnya surat pemanggilan telah diberikan sebanyak 2 kali, namun Rizik tak pernah memenuhi panggilan tersebut. Kemarin sudah dijelaskan, ya, Saudara MRS. Jadi saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan, tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, masih terkait dengan Rizik Syihab. Kali ini Gubernur Ridwan Kamil akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut terkait kerumunan di Megamendung, Bogor oleh simpatisan Rizik Syihab. Polisi sebelumnya sudah memeriksa Ridwan Kamil di Bareskrim Polri. Sementara Bupati Bogor Ade Yasin belum memenuhi panggilan karena saat itu tengah positif COVID-19. Polda Jabar akan memeriksa keduanya pada pekan depan. 2 pejabat ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor yang menyeret nama pimpinan FPI Rizik Syihab. Kasus kerumunan Megamendung sudah disidik dengan pemanggilan saksi-saksi. Itu tapi masih diagendakan oleh penyidik ya, kapan diminta keterangannya yang jelas. Nanti ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi yang sebelumnya, apakah ada pengembangan dari keterangan-keterangan yang bersangkutan, dan kemudian nanti siapa-siapa saja yang akan diminta keterangan kembali. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Dan juga untuk update berita lainnya, klik tombol subscribe YouTube channel Kompas TV. Saya Reni Mardikasari pamit, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan 3M. Sampai jumpa!